Bayangin, pria ini baru saja menyelesaikan lari 1000 meter cuma dalam waktu 2 menit 36 detik. Gara-gara aksi gila itu, cewek-cewek satu sekolah langsung histeris meneriakan namanya. Xuejin sebenarnya cuma mau cuci muka pakai air mineral biar segar. Detik berikutnya langsung ada adik kelas yang modus kasih handuk buat dia lap keringat. Tapi pemandangan romantis ini bikin panas mata sang bos sekolah. Demi menunjukkan siapa penguasa di sini, dia langsung melempar bola baseball sekuat tenaga ke arah Xuejin. Meskipun Xuejin berhasil menangkap bola itu dengan satu tangan, telapak tangannya terasa panas dan sakit bukan main. Tapi demi menjaga gengsi, dia menahannya mati-matian. Dia langsung bertanya pada sahabat baiknya, Li Ge, apakah dia kenal siapa pelemparnya. Li Ge berlari mendekat dengan wajah panik. Itu bos sekolah, Pei Yu Guang. Kamu kenapa cari masalah sama dia? Apa gara-gara cewek lagi? Li Ge langsung keringat dingin begitu tahu pelakunya adalah Pei Yu Guang yang terkenal kejam. Li Ge melanjutkan nasihatnya. Saran aku nih, mending kamu terima aja satu cewek, biar nggak seluruh cowok di dunia ini dendam sama kamu. Tapi Xuejin malah melempar handuk pemberian adik kelas tadi ke wajah Li Ge dengan ekspresi jijik, lalu berangkat pergi begitu saja. Li Ge berteriak memperingatkan. Hei, Pei Yu Guang itu nggak main-main loh. Kamu mau ngelawan pakai apa? Xuejin menjawab singkat. Fitness. Fitness nggak ada gunanya. Kamu harus belajar bela diri. Teriak Li Ge frustrasi. Hanya Xuejin yang tahu kebenarannya. Dalam hati dia membatin. Orang biasa memang mikir fitness itu nggak guna buat berantem. Tapi ceritanya beda kalau yang latihan itu aku. Sebulan yang lalu, dia tiba-tiba terlempar ke dunia yang mirip tapi beda dengan bumi ini. Dan dia nggak datang sendirian, tapi membawa panel setengah transparan ini. Asalkan dia latihan sampai batas tertentu, dia bisa mengaktifkan skill yang sesuai. Meskipun latihan setiap hari bikin capek setengah mati, hasilnya sepadan. Dia melakukan ini bukan buat gaya-gayaan. Tempat ini bernama Kota Tinju Kelima. Sesuai namanya, di sini tinju adalah segalanya. Semakin keluar wilayahnya, semakin miskin dan kumuh. Semakin ke dalam, semakin mewah dan terhormat. Tinggal setengah tahun lagi dia lulus. Apakah dia bakal nekat berjuang masuk ke lingkaran dalam atau jadi gembel seumur hidup? Sudah waktunya dia menentukan nasib. Malam harinya, saat Xuejin pulang habis belanja kebutuhan, dia melihat seekor kucing hitam kecil menatapnya sekilas, lalu tiba-tiba pingsan. Dalam hati Xuejin berkata, "Wah, kucing zaman sekarang udah pinter modus tabrak lari ya." Tapi saat diperiksa, kucing itu penuh luka. Jelas banget habis kalah berantem. Dan yang bikin merinding, kucing yang pingsan itu samar-samar berbicara bahasa manusia. Kucing itu bergumam pelan, "Nggak nyangka nasib kucing liar sekejam ini." Xuejin langsung cengok. Ini dia yang halusinasi atau gimana? Barusan kucing itu ngomong. Apa ada orang iseng di sekitar sini? Batin Xuejin curiga. Dia pikir ada speaker tersembunyi. Tapi saat tangannya menyentuh kalung logam di leher kucing itu, tiba-tiba muncul notifikasi dari sistemnya. Sistem memberikan peringatan, mendeteksi zat ilahi, sedang menyerap keilahian. Ternyata planet ini bernama Inti Bumi, sebuah dunia di mana Tuhan pernah ada. Tapi 287 tahun yang lalu, Tuhan mati. Dan hari itu, seluruh manusia di planet ini menyaksikan kejadian mengerikan tersebut. Singkat cerita, Xuejin membawa kucing itu pulang dan bahkan beli makanan kucing mahal. Tapi si kucing malah buang muka dengan sombong. Xuejin bertanya heran, "Kamu kan kucing liar, masa nggak mau makan? Apa jangan-jangan kamu bukan kucing?"
Xuejin langsung curiga. Dia bergegas ke dapur dan memasak semangkuk nasi tumis daging lada yang aromanya sedap banget sampai memenuhi ruangan. Benar saja, begitu lihat makanan manusia, si kucing langsung ngiler parah. Xuejin tersenyum puas. Tebakannya tepat. Xuejin mikir dalam hati. Kamu bisa ngomong bahasa manusia karena kamu sebenarnya bukan kucing, tapi manusia yang berubah jadi kucing. Dan penyebabnya pasti benda di lehermu ini. Entah berapa lama kemudian, panel sistem Xuejin memunculkan teks baru. Skill ilahi kehidupan ganda telah memenuhi syarat aktivasi. Aktifkan? Tanpa ragu, Xuejin berkata, "Ya, aktifkan." Panel itu pecah jadi cahaya dan menyerap ke dalam tubuh Xuejin. Efek pasif skill kehidupan ganda ini gila banget, memiliki 2 nyawa. Setelah mati, bisa bebas memilih waktu respon dalam 7 hari, cooldown 3 bulan. Xuejin kegirangan dalam hati. Gila, skill dewa ini sih. Bisa pilih waktu hidup lagi berarti nggak takut di camping musuh pas respon. Kalau pasifnya aja sekeren ini, gimana skill aktifnya? Karena membuka skill butuh keilahian, Xuejin sempat tergoda buat menyerap energi si kucing sampai habis. Tapi melihat kucing itu penuh luka, dia jadi nggak tega. Ah, sudahlah, nggak manusiawi kalau disedot terus. Cari cara lain aja. Putus Xuejin. Dia memutuskan keluar rumah buat cari petunjuk lain soal keilahian. Tapi sebelum pergi, dia memastikan kamera pengawas di rumahnya merekam gerak-gerik si kucing. Dan benar saja, begitu Xuejin keluar, ekspresi kucing itu langsung berubah serius. Di sisi lain, Xuejin berjalan di area lingkaran luar. Di sini, mau masuk ke area dalam itu susahnya minta ampun. Biaya masuknya mahal banget, bisa bikin orang kaya mendadak bangkrut. Tapi masalah belum selesai. Ingat insiden cuci muka pakai air mineral yang bikin cewek-cewek jerit tadi? Ternyata gebetan si bos sekolah, Pei Yu Guang juga ikutan kasih handuk ke Xuejin. Pei Yu Guang bersumpah mau kasih pelajaran. Malam itu juga, Pei Yu Guang menyuruh anak buahnya mengepung Xuejin di gang sepi. Si botak, salah satu anak buahnya bertanya, "Kamu Xuejin kan?" Xuejin menjawab santai, "Ada perlu apa?" Si botak memamerkan ototnya sambil mengintimidasi. Orang yang ditaksir bos Pei Yu Guang itu bukan levelmu buat dideketin. Hari ini tamat riwayatmu, bocah. Xuejin menghela napas panjang. Bos apa? Siapa? Baru saja si botak selesai ngomong, sebuah batu melesat seperti peluru, menghantam dadanya sampai dia terpental jauh. Anak buah yang lain langsung bengong ketakutan. Salah satu dari mereka berteriak, "Hah? Dia barusan ngapain? Nggak kelihatan." Detik berikutnya, batu lain melesat melewati Pei Yu Guang dan menumbangkan semua kroco-kroconya dalam sekejap. Ternyata, Xuejin mengaktifkan skill bidik. Skill ini meningkatkan ketajaman mata secara drastis, memberikan efek bullet time saat dia fokus. Pei Yu Guang sadar dan langsung pasang kuda-kuda, berlari menerjang Xuejin. Di atas tinjunya muncul bayangan kepala naga samar. Tapi bagi mata Xuejin saat ini, gerakan itu lambat banget. Xuejin menghindar dengan mudah. Dia sadar itu adalah kekuatan bela diri yang asli. Pei Yu Guang mengumpat, "Dasar bocah licin, cuma beruntung doang kamu." Si Jin justru tersenyum senang. "Wah, ternyata kamu bisa ilmu bela diri beneran. Pas banget, aku nggak perlu repot cari guru." Si Jin maju tanpa rasa takut sedikit pun. Pei Yu Guang melancarkan pukulan cepat bertubi-tubi. Tapi bagi mata si Jin yang sudah tajam, semua serangan itu terlihat penuh celah. "Keluarin semua ilmu kamu, atau aku nggak bakal nahan diri loh," ucap si Jin santai. Satu serangan balik yang presisi dari si Jin langsung membuat Pei Yu Guang pusing 7 keliling. Bersamaan dengan itu, notifikasi sistem muncul di hadapan si Jin. Syarat terpenuhi, skill bertarung aktif.
Malam ini si Jin benar-benar panen besar. Visi dinamisnya naik, akurasi pukulannya meningkat drastis. Peiyu Guang yang katanya jagoan sekolah, sekarang cuma bisa bersujud di tanah sambil memohon. "Ampun, udah Bang Jin, ampun, tolong berhenti," teriak Peiyu Guang ketakutan. Si Jin berjongkok di depan wajahnya. "Pukulanmu tadi jurus apa itu?" "Itu tenaga dalam, bukan jurus. Tenaga dalam itu konsepnya mengumpulkan energi tubuh terus ditembakkan keluar." "Gimana cara latihnya? Siapa yang ngajarin?" tanya si Jin menginterogasi. Peiyu Guang menangis terseduh-seduh. "Bang Jin, aku cuma belajar kulitnya doang. Sumpah, aku nggak bisa jelasin detailnya. Ampun, Bang." Mendengar jawaban yang tidak memuaskan, si Jin kesal dan langsung mencengkeram kerah baju si bos sekolah itu. "Akting kamu bagus ya. Katanya kamu jagoan tingkat paling atas. Masa karakter segarang itu mentalnya segini doang?" Tangisan Peiyu Guang makin kencang. "Bang, itu semua cuma gosip. Aku sengaja bikin rumor biar punya pesona seram. Kalau gosip itu beneran, aku udah dikeluarin dari sekolah dong." Mendengar pengakuan konyol itu, tangan Xue Jin langsung mendarat mulus di pipi Peiyu Guang. "Kalau pelajaran kali ini nggak masuk otak kamu, besok-besok aku lihat muka kamu, aku kasih les privat lagi," ucap Xue Jin dengan tatapan dingin. "Soalnya fakta kalau kamu sering jahil ke teman sekelas itu beneran terjadi." Xue Jin menatap Peiyu Guang yang penampilannya sudah sangat berantakan. "Pulang nanti tulis surat introspeksi diri, besok pas jam baca pagi, bacakan kejadian ini di depan seluruh teman sekelas. Suruh anak buahmu merekam videonya, nanti aku bakal periksa." Tiba-tiba, Xue Jin menyodorkan ponselnya dengan gerakan cepat tepat di depan wajah Peiyu Guang. Si bos sekolah itu langsung kaget setengah mati, mengira akan diberi pelajaran lagi. Jangan apa-apain aku lagi," jeritnya sambil menutup wajah. "Siapa yang mau ngapa-ngapain? Aku minta alamat dojo tempat kamu latihan tadi," kata Xue Jin datar. "Kamu kan bilang nggak bisa jelasin lewat omongan, jadi sini ketik alamatnya di HP aku, biar aku sendiri yang tanya ke sana." Adegan beralih, Xue Jin mengikuti alamat yang ditulis Peiyu Guang dan berjalan beberapa ratus meter memasuki area lingkaran dalam kota. Saat itulah, deretan notifikasi sistem terus bermunculan di benaknya, menampilkan kenaikan XP yang drastis. Biasanya, capek-capek nge-gym 1 jam, dia cuma dapat 200-an poin pengalaman. Tapi sekarang, cuma modal berantem tipis-tipis yang nggak terlalu capek, poin yang didapat jauh melampaui hasil olahraga rutinnya. Xue Jin membatin senang. Ternyata berkelahi adalah olahraga yang menyehatkan. Sekali lagi terbukti, panel sistem ini nggak mendukung latihan di dalam ruangan doang. Memang harus sering-sering cari masalah di luar. Xue Jin akhirnya menemukan dojo tersebut. Baru saja melangkah masuk, dia langsung dihadang oleh seorang kakak resepsionis wanita yang menempelkan jari di bibir. "Diam sedikit, guru besar sedang mengajar," bisiknya. Di depan sana, sang guru besar sedang menjelaskan kepada murid-muridnya. Yang dinamakan teknik pernafasan adalah fondasi dasar untuk mengaktifkan energi murni dalam tubuh melalui pola napas khusus. Hanya jika energi di dalam tubuh bisa berputar sempurna, barulah kalian bisa dibilang sudah masuk ke pintu gerbang bela diri. Ayo, duduk dan ikuti aku. Mendengar kata teknik dasar, mata Xue Jin langsung berbinar. Ini dia yang dia cari-cari. Tapi kakak resepsionis mengingatkan pelan, "Jangan memaksakan diri ya." Xue Jin berjalan perlahan ke atas matras paling belakang. Notifikasi muncul lagi. Pengalaman skill mengendap-endap plus 30. Si kakak resepsionis menatap Xue Jin dengan cemas dalam hati. Anak ini sepertinya baru pertama kali kenal bela diri. Apa dia bisa? Duh, semoga ada murid yang berhasil kali ini. Kalau nggak ada bibit unggul, bisa-bisa aku dipecat sama guru besar. Latihan dimulai.
Karena menghirup oksigen dalam jumlah besar secara mendadak, para murid mulai mengalami pusing hebat, wajah pucat, mual, dan pandangan kabur. Bahkan Choi Yung Won, murid yang paling diunggulkan di dojo itu, akhirnya gagal dan menyerah. Kakak resepsionis langsung panik dan memohon, "Guru besar, tolong beri aku waktu beberapa hari lagi. Aku janji akan cari murid yang cocok buat Anda." Tapi belum sempat dia selesai bicara, guru besar sudah berjalan melewatinya dan berhenti tepat di depan Xue Jin. "Shh, jangan berisik, anak ini masih bertahan," ucap guru besar serius. Ini pertama kalinya Xue Jin mencoba teknik pernapasan. Dia menghirup oksigen dalam jumlah gila-gilaan. Rasanya dada mau meledak karena energi yang membengkak di dalam tubuh. Orang yang kapasitas paru-parunya lemah bahkan gak bakal punya kualifikasi buat mencoba ini. Saat dia menghembuskan napas terakhir dan membuka mata, tubuhnya terasa sangat segar. Guru besar langsung bertanya dengan tegang, "Apa ada bagian tubuhmu yang terasa sakit?" Xue Jin menggeleng. "Nggak ada, justru rasanya lega banget." Melihat keajaiban ini, kakak resepsionis langsung menyambar tangan Xue Jin dengan antusias, seolah-olah dia adalah juru selamat karirnya. "Siapa namamu? Kamu mau bergabung dengan dojo Jingsong kami, kan?" Namun, baru saja kalimat itu terucap, kaca jendela tiba-tiba pecah berantakan. Sesosok bayangan hitam dengan kecepatan ekstrim menerobos masuk dan langsung menyerang salah satu murid. Cakar tajam makhluk itu seketika membelah perut murid malang tersebut, membuat darah berhamburan kemana-mana. Pemandangan mengerikan yang tiba-tiba ini membuat semua orang di sana terpaku kaget. "Semuanya lari, cepat keluar dari dojo!" teriak guru besar. Guru besar dan resepsionis berusaha mengevakuasi murid-murid. Tapi makhluk mutan yang mirip manusia kecoak itu setelah membunuh satu murid langsung mengubah targetnya. Dia melompat ganas menyerang kakak resepsionisnya. Untungnya, Xue Jin bergerak cepat. Dia menyambar resepsionis itu tepat waktu dan menghindari serangan maut si monster. Meski dalam posisi jatuh dan dipeluk Xue Jin, si resepsionis malah sempat-sempatnya terpesona melihat wajah penyelamatnya. Xue Jin menatap monster itu sambil berpikir, "Momen ini mengingatkanku sama kata-kata Peyo Guang. Tenaga dalam adalah mengumpulkan energi dan menembakkannya keluar. Ini saat yang tepat buat eksperimen." Detik berikutnya, manusia kecoak itu kembali menerjang dengan kecepatan gila ke arah Xue Jin. Cakar keras monster itu beradu langsung dengan kepalan tangan kosong Xue Jin. Boom! Suara ledakan sonik terdengar memekakkan telinga. Makhluk ini, batin Xue Jin menganalisis, jangan-jangan punya kemampuan menahan beban 300 kali berat tubuhnya kayak kecoak beneran? Kalau begitu, aku harus memusatkan seluruh kekuatanku. Kekuatan Xue Jin meningkat ke level berikutnya. Pukulannya bukan cuma menghancurkan cakar monster itu sampai remuk, tapi juga melempar tubuhnya sejauh 10 meter, meninggalkan jejak darah panjang di lantai. Xue Jin mengepuk-nepuk debu di bajunya dengan santai. Rasanya monster ini lebih lemah dari tampangnya. Tapi guru besar yang melihat kejadian itu justru menyadari bahaya yang sebenarnya. Baru saja menguasai aliran energi, tapi langsung melepaskan kekuatan sebesar itu. Tubuhnya nggak akan kuat menahannya, batin guru besar cemas. Benar saja, namanya juga monster kecoak. Daya tahan hidupnya luar biasa. Makhluk itu bangkit lagi dengan cepat. Tapi Xue Jin dengan sombong justru memberi isyarat tangan memprovokasi. Masih mau lanjut, mau berapa kali pun hasilnya bakal sama, tantang Xue Jin. Tapi saat Xue Jin mencoba mengumpulkan energinya lagi, tiba-tiba dia memuntahkan darah segar. Tenaganya mendadak hilang entah kemana.
Gawat, sepertinya aku mainnya kejauhan. Melihat celah itu, manusia kecoak langsung mengayunkan cakarnya yang lain untuk menghabisi Xuejin. Tamatlah riwayatnya. Tiba-tiba, sebuah tebasan energi pedang menyapu ruangan. Kekuatan dahsyat itu mencabik-cabik tubuh manusia kecoak hingga hancur berkeping-keping dalam sekejap. Xuejin terbelalak kaget. Di depannya kini berdiri seorang wanita cantik berambut putih dengan pakaian tempur ketat. Aku Shuren, Kapten Pasukan Taring Putih Unit 838. Aku mengambil alih tempat ini. Warga sipil segera menyingkir. Tegas Shuren. Xuejin baru pertama kali mendengar nama Pasukan Taring Putih. Satu serangan saja bisa membunuh monster itu. Organisasi macam apa ini? Tapi di mata Shuren, justru Xuejin yang bikin dia kaget. Anak ini paling baru umur 17 atau 18 tahun, tapi bisa melukai manusia kecoak sampai seperti itu dengan tangan kosong, mana ganteng lagi. Harus cari alasan buat merekrut dia. Batin Shuren kagum. Huren kemudian menyodorkan secari kertas pada Xuejin. Hari Minggu sore, jam 5, datang ke alamat ini. Apapun yang ingin kamu tahu, akan aku beritahu di sana. Di kertas itu tertulis, Perpustakaan Cinceng, lantai 7. Setelah suasana aman, tangan kakak resepsionis malah sibuk meraba-raba tubuh Xuejin, modus memeriksa luka. Aku antar kamu pulang ya? Atau kita ke rumah sakit buat periksa seluruh badan? Tawarnya penuh harap. Aku nggak apa-apa, jawab Xuejin singkat sambil langsung pergi. Dek, besok kamu wajib datang lagi ya, teriak kakak resepsionis genit. Sementara itu, guru besar hanya bisa membatin sedih. Sepertinya sulit. Anak itu baru pertama kali kontak dengan energi, tapi sudah punya kekuatan monster. Dojo kecil seperti kita, takutnya nggak akan muat menampung naga seperti dia. Sementara itu, di pandangan Xuejin, panel sistem terus bermunculan. Dia mendapatkan segunung EXP Fitness, EXP Pesona, dan EXP Bertarung. Plus, dia berhasil mengaktifkan skill baru, pukulan 1 inci. Pukulan 1 inci mengumpulkan energi di satu titik dan mengakselerasinya dalam jarak terpendek. Pertahanan sekeras apapun bisa ditembus. Pengen nyoba lagi sih, tapi dada rasanya masih sakit gara-gara tadi. Jangan cari mati dulu deh, istirahat dulu, besok baru coba lagi, pikir Xuejin. Sambil berjalan, dia penasaran dengan pasukan taring putih dan rahasia dunia ini. Dia memutuskan akan datang ke pertemuan hari Minggu itu. Kemudian, dia mengecek CCTV kamarnya lewat HP dan kaget melihat si kucing hitam ternyata sempat menyalakan komputernya. Sesampainya di rumah, Xuejin langsung menatap tajam ke arah kucingnya. Pas aku nggak ada di rumah, kamu ngapain aja buka-buka komputer? Lagi browsing apaan? Si kucing hitam langsung keringat dingin. Dia mencoba mengeong imut, meong, buat mengelabuhi Xuejin. Tapi Xuejin sudah terlalu lelah untuk meladeni sandiwara itu. Ya udahlah kalau nggak mau ngaku, tunggu aku bangun tidur, baru kita hitung-hitungan. Xuejin langsung tepar dan tertidur pulas. Keesokan paginya, setelah energinya pulih, Xuejin memasak hidangan mewah. Si kucing hitam pun gak lagi menyembunyikan sisi manusianya dan ikut makan dengan lahap. Jadi, kamu kemarin bukan dipukuli orang, tapi habis mengalahkan monster. Aku gak pernah dengar makhluk itu berani masuk ke pusat kota. Xuejin tersenyum sambil mengelus kepala kucing itu. Makasih ya udah khawatirin aku, 1R. Wajah kucing itu langsung memerah karena malu bercampur kesal. Jangan panggil 1R, panggil aku dengan hormat, Tuan Ketua Sekte. Xuejin mengeluarkan HP-nya dan memutar video CCTV. Oh, Tuan Ketua Sekte sudah lancar ngomong ya? Kalau begitu, bisa tolong jelaskan sedang apa Tuan Ketua Sekte di dalam video ini?
Melihat bukti video itu, si ketua sekte dalam wujud kucing itu langsung membeku dengan keringat dingin bercucuran. Karena sudah ketahuan, akhirnya si kucing hitam terpaksa membongkar rahasianya. Benda ini namanya cincin ekor kucing. Ini adalah salah satu peninggalan dewa. Tadi aku lagi cari info soal benda ini, jelasnya. Tanpa basa-basi, tangan Suejin yang gatal langsung meraba-raba benda itu. Ternyata ini wujud asli peninggalan dewa. Konon 287 tahun yang lalu saat Tuhan mati, titik-titik cahaya emas yang menyebar itu adalah benda-benda ini. Dulu cuma dengar rumornya, sekarang lihat aslinya. Pantesan aku bisa menyerap energi keilahian dari sini, batin Suejin takjub. Tapi si kucing merasa ada yang gak beres. Dia risih disentuh-sentuh terus. "Mimi, kamu mau remas-remas sampai kapan, hah?" bentaknya sambil menepis tangan Suejin. Suejin tersadar dan menarik tangannya. Dia lupa kalau kucing ini aslinya manusia. "Jadi, kamu lagi cari cara pakainya?" tanya Suejin mengalihkan topik. Wajah si kucing berubah murung. "Bukan, aku mau cari cara lepasin benda ini. Kamu tahu kan, sekte naga itu geng terbesar di kota Cinceng. Kami nggak cuma pegang bisnis hiburan, tapi juga kerjasama dengan dojo bela diri buat bisnis obat-obatan. Mungkin karena bisnis kami terlalu sukses, banyak yang iri. Waktu itu aku diserang di villa pribadiku, dan seseorang memasangkan benda sialan ini ke leherku. Akibatnya, aku berubah jadi kucing. Pas aku susah payah kabur, sekte naga udah jatuh ke tangan orang lain. Aku harus lepasin cincin ini biar bisa jadi manusia lagi, terus bantai mereka semua." Suejin bertanya apa rencana selanjutnya. Kalau cari di internet nggak ketemu, cari di perpustakaan juga kayaknya bakal nihil. Tapi si kucing punya ide lain. Soal itu, Tuan Ketua Sekte udah punya rencana. Kamu harus latihan bela diri dan jadi kuat. Suejin bingung, apa hubungannya? Kalau kamu jadi kuat, organisasi misterius pasti bakal datang merekrutmu. Siapa tahu di antara mereka ada pemilik peninggalan dewa lainnya. Dari situ kita bisa telusuri jejaknya. Suejin teringat kejadian semalam dengan pasukan taring putih. Sepertinya ucapan kucing ini benar, mereka memang sudah datang. Makanya, aku mau rekomendasiin kamu ke dojo terbaik. Pernah dengar dojo naga tersembunyi? Tanya si kucing. Alis Suejin terangkat. Dia tahu tempat itu. Dulu, pas mau belajar bela diri, dia sempat riset biaya semua dojo di kota ini. Dojo naga tersembunyi adalah yang paling mahal. Tapi bukan cuma mahal, dojo ini terkenal karena review jeleknya di internet yang numpuk banget. Layar virtual menampilkan deretan komentar negatif dari netizen. Isinya hujatan semua. Katanya kualitas pengajaran di dojo ini nggak sebanding sama harganya yang selangit. Si kucing hitam mendengus remeh. "Cih, itu cuma komentar sampah dari orang-orang lemah yang nggak kuat latihan keras. Di lingkaran ahli bela diri sejati, nggak ada satupun yang berani meremehkan dojo naga tersembunyi." "Terus cara masuknya gimana?" tanya Suejin penasaran. Dengan gaya sok bos, si kucing menunjuk ke langit. "Tentu saja pakai cara jalanan. Kita bakal menantang dojo, atau istilah kerennya, dojo yaburi." Wajah Suejin langsung berubah panik. Aku ngacak-ngacak tempat orang? Apa mereka nggak bakal ngebunuh aku?" Si kucing menatap Suejin seolah dia adalah orang paling udik sedunia. Dojo yaburi itu istilahnya kayak wawancara kerja tahu. Murid dojo itu ada kasta-kastanya. Yang masuk cuma modal bayar duit, kalau bakatnya ampas ya percuma. Yang berbakat pun masih harus dites mentalnya. 10 tahun latihan, kalau mental tempe juga nggak guna. Kucing itu melanjutkan ceramahnya dengan berapi-api. Dalam bela diri, tekad atau aura bintang itu penting. Cuma yang punya tekad tak terkalahkan yang bisa melepaskan tinju tak terkalahkan. Menantang dojo adalah cara membuktikan tekad itu. Besok kamu ke sana, aku ada urusan sebentar. Besok paginya, Suejin benar-benar datang ke dojo naga tersembunyi buat menantang mereka. Tapi belum sempat dia teriak nantangin, dia disambut ramah oleh seorang murid di depan pintu.
Saat bersalaman, Suejin merasakan tangan orang itu mengerahkan tenaga dalam secara diam-diam. Suejin membatin, "Oh, ini tesnya ya. Kalau ini tes, berarti aku harus serius dong." Tanpa ragu, Suejin membalas remasan itu dengan tenaga dalamnya sendiri. "Aduh, udah sakit, lepasin!" jerit murid itu kesakitan. Teriakan itu memancing murid-murid lain keluar. Salah satu dari mereka berusaha menenangkan suasana. "Teman-teman, jangan kaget. Dia ini emang gila bertarung. Ketemu orang bawaannya pengen ngajak duel. Kalah mulu padahal." Murid yang lain menimpali dengan panik. Lihat, guru besar sama para murid Usama keluar semua. Tumben banget, ada kejadian besar apa nih? Dojo kita mau bangkrut kah?" Suejin menyipitkan matanya. Dia kaget bukan main melihat si kucing hitam, Warner, sedang duduk santai di pangkuan guru besar dojo itu. Pria tua ini baru pertama kali melihat orang datang menantang dojo, tapi sudah hampir meremukkan tangan murid penyambut tamu. Hal ini memaksa guru besar yang sudah lama bertapa untuk keluar membawa para murid andalannya. "Sudah lama nggak ada yang berani menantang tempatku. Anak muda, kamu merasa dirimu pantas?" tanya guru besar dengan suara berat. Suejin melirik panel sistemnya yang levelnya masih rendah, lalu menggaruk kepala bingung. "Aku juga nggak tahu pantas apa enggak, kek." Tiba-tiba guru besar mengeluarkan aura orang kuat yang sangat mengintimidasi. "Gini saja, aku tanya beberapa hal. Namamu siapa? Umur berapa? Tinggal di mana? Orang tua kerja apa?" Suejin refleks menjawab, "Namaku Suejin, 17 tahun. Anak tunggal, punya saudara kandung nggak?" cecar guru besar lagi. Suejin mulai merasa ada yang nggak beres. Dalam hati dia bergumam, kok pertanyaannya makin aneh? Ini rasanya kayak lagi ikut biro jodoh. Melihat situasi makin awkward, si kucing hitam batuk memberi kode. "Ehem." Mendengar kode batuk itu, wajah garang guru besar langsung berubah 180 derajat jadi ramah dan penuh kasih sayang. "Jangan tegang gitu dong calon menantu, wajar kalau aku tanya-tanya sebitit kan?" tawa guru besar lebar. Mendengar kata menantu, Suejin dan si kucing langsung saling pandang dengan tatapan bingung. Apa-apaan ini? Tiba-tiba gadis itu, Zhu Shanyeng, berkata tegas, "Kakek, pantas atau tidaknya harus dibuktikan lewat pertarungan dulu. Tenang aja adik kecil, aku bakal menahan diri kok." Suejin segera bersiap pasang kuda-kuda. Ini pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan praktisi bela diri sejati. Jantungnya berdebar, ada rasa excited di hatinya. Sementara itu, murid-murid lain mulai berbisik heboh. "Gila, kakak seperguruan turun tangan langsung. Tamat riwayat bocah itu. Pasti bakal patah tulang di 4 tempat," bisik salah satu murid. Si kucing hitam cuma bisa tepuk jidat melihat drama ini. Udah dibilang ini sesi perjodohan, kenapa malah diajak berantem sih? Batinnya kesal. Tanpa peringatan, Zhu Shanyeng melesat maju. Satu hentakan kakinya membuat tubuhnya meluncur seperti anak panah lepas dari busur. Kecepatannya di luar nalar manusia biasa. Tapi secepat apapun itu, di hadapan panel sistem Suejin yang meningkatkan visi dinamisnya, gerakan itu masih terlihat terlalu lambat. Tinju Suejin hanya memukul bayangan kosong. Suejin sudah bergeser ke samping, menangkap pergelangan tangan gadis itu, dan dengan mulus melakukan shoulder throw. Brak! Gadis itu terbanting keras ke lantai dan langsung pingsan di tempat. Murid-murid lain melongo kagum. Refleks matanya gila. Teknik kunciannya juga akurat banget. Persis gaya kita waktu muda dulu. Guru besar tertawa puas sambil mengacungkan jempol. "Hahaha, kamu benar-benar membawakan bibit unggul buatku." Si kucing hitam langsung buang muka dengan sombong. "Jelas dong, lihat siapa dulu yang bawa." Suejin mengabaikan notifikasi EXP yang meledak di panelnya dan buru-buru bertanya pada guru besar. "Jadi, ini dihitung sukses nggak nantang dojonya?" "Kamu nggak pernah belajar bela diri, tapi bisa mengalahkan Zhu Shanying. Nggak diragukan lagi, kamu punya kualifikasi jadi murid utama. Jadi, kapan mau ganti panggilannya?" Jawab guru besar sambil tersenyum kebapakan. Suejin sempat bengong sebentar, lalu dengan sadar diri dia memberi hormat kepada semua orang di sana satu persatu. "Guru, kakak-kakak seperguruan, salam kenal," ucapnya sambil menangkupkan tangan.
Dia kemudian buru-buru membungkuk hormat ke arah Zhu Shanying yang masih pingsan, yang ternyata sekarang jadi kakak keenamnya. Berarti sebelum aku datang, dia yang paling muda dong posisinya. Batin Suejin merasa bersalah. Seorang gadis cantik bergaun kipao mendekati Suejin. Tuan muda Xue, mari saya antar untuk mengurus administrasi. Suejin bingung. Hah? Tuan muda? Panggilan macam apa itu? Guru besar menjelaskan. Murid utamaku nggak boleh diremehkan orang luar. Mulai hari ini, kamu secara resmi punya KTP lingkaran dalam. Dipanggil Tuan Muda itu sudah sewajarnya. Bisa ganti nggak? Dipanggil Tuan Muda Xue rasanya canggung banget, protes Suejin. Gadis kipau itu tersenyum. Gimana kalau Tuan Jing? Terserah deh, asal kalian bahagia, jawab Suejin pasrah. Mereka pun pergi ke ruang istirahat untuk registrasi. Suejin merasa menantang dojo ternyata nggak sesusah yang dibilang si kucing. Sekali banting langsung kelar. Tapi si kucing mengoreksi pemikirannya dengan tatapan serius. Kamu salah, aslinya dia jauh lebih kuat dari kamu. Tapi bela diri itu bukan cuma soal angka atau status. Suejin dan si kucing hitam kemudian berdiskusi serius mengevaluasi pertarungan tadi. Mood, kondisi fisik, informasi intelijen, pengambilan keputusan, sampai keberuntungan. Salah satu aja dari faktor itu bisa jadi kunci penentu kemenangan atau kekalahan, jelas si kucing. Maksudnya, kemarin itu dia meremehkanku, tanya Suejin. Tepat sekali, kalau saja Zhu Shanying sedikit lebih waspada dan nunggu kamu nyerang duluan, hasilnya nggak bakal kayak gini. Suejin tampak merenung serius setelah pertarungan itu. Benar juga, meski menang itu cuma karena hoki. Sepertinya aku harus latihan lebih keras lagi. Gumamnya menyadari kekurangan diri. Suejin kemudian menatap curiga ke arah si kucing dan bertanya, kemana perginya dia semalam? Jangan bilang dia menginap di dojo. Si kucing hitam menjawab santai. Mau masukin orang lewat jalur dalam, tentu harus sowan dulu ke kakek Li. Asal kamu tahu ya, dulu dia itu hampir saja bikin kakekku pakai topi hijau, alias diselingkuhin. Suejin langsung sweat drop. Jadi ternyata guru besar yang terhormat hampir jadi pebinor alias perebut bini orang. Dunia ini memang sempit. Tak lama kemudian, gadis kipau menyerahkan kartu identitas kepada Suejin. Tuan Jing, besok kalau datang tinggal tempel kartu ini saja di pintu masuk, ujarnya ramah. Keesokan harinya, Suejin berlatih gila-gilaan di dojo. Berbagai notifikasi poin pengalaman, EXP di panel sistemnya naik drastis. Level tenaga dalamnya bahkan langsung naik ke level 2. Sementara itu, guru besar Li terus berteriak di sampingnya, memberikan instruksi keras layaknya pelatih militer. Jangan berhenti, tahan sebentar lagi, dikit lagi nyampe, jangan biarkan usaha semalaman ini sia-sia. Tak butuh waktu lama, aura di tubuh Suejin meningkat, level tenaga dalamnya naik lagi ke level 3. Setelah naik level, dia akhirnya bisa bernafas lega dan langsung ambruk duduk di lantai dengan nafas ngos-ngosan. Guru besar menatapnya dengan sangat puas. Seumur hidupku menerima banyak murid, kamulah yang terkuat. Gak lama lagi, kamu sudah bisa mulai mempelajari jurus rahasia aliran naga tersembunyi. Mata Suejin langsung berbinar semangat. Aku harus latihan sampai tahap apa baru boleh belajar jurusnya? Guru besar membatin kagum. Anak ini benar-benar gila bela diri. Tiba-tiba, guru besar memegang tangan Suejin. Seketika itu juga, Suejin merasakan aliran uap panas yang dahsyat membanjiri tubuhnya. Rasanya seperti perahu kecil yang diombang-ambingkan ombak besar di lautan badai. Dia sama sekali nggak bisa melawan. Setelah melepaskan tangannya, guru besar menatap tak percaya dan bertanya olahraga apa yang biasa Suejin lakukan. Suejin menjawab cuma lari-lari biasa. Dia jadi khawatir, apa ada yang salah sama badannya? Guru besar menggeleng pelan. Nggak ada yang salah. Justru tubuhmu ini rasanya seperti dipahat oleh dewa yang punya penyakit OCD. Setiap otot, setiap tulang, setiap organ, semuanya seimbang dan sempurna sampai tahap yang menakutkan. Simpelnya, kamu ini adalah peralatan bela diri yang hidup. Suejin tahu dalam hati, ini pasti gara-gara efek optimalisasi dari panel sistemnya. Jadi, sekarang aku sudah boleh belajar jurusnya? Tanya Suejin antusias.
Jangan buru-buru, latihan semalaman bikin badanmu penuh luka dalam. Kalau maksa latihan jurus sekarang, itu sama saja cari mati. Tolak guru besar tegas. Terus aku harus gimana? Tanya Xuejin cemas. Guru besar menepuk bahunya. Pergi ke ruang istirahat dulu. Nanti aku suruh orang antarkan salep naga tidur ke sana. Malam pun tiba. Di ruang istirahat, pintu terbuka, tapi yang masuk bukan staf biasa, melainkan Zhu Shanying, kakak seperguruan yang dia kalahkan kemarin. Adik seperguruan, aku datang bantu ngobatin lukamu nih, sapanya. Xuejin langsung waspada. Kakak keenam, kok kakak yang kesini? Xuejin sempat mengira dia mau balas dendam. Tapi Zhu Shanying malah memencet tub salep sambil melambaikan tangan. Ayo sini adik kecil, buka bajumu. Xuejin gak enak menolak. Dia pun membuka bajunya, memperlihatkan otot-otot yang seperti pahatan patung. Saat itu juga, sistem mendeteksi ada orang yang tertarik pada tuan rumah, dan notifikasi XP pesona langsung bertambah. Rebahan yang anteng ya, jangan gerak, perintah Zhu Shanying. Dia mulai mengoleskan salep dingin ke punggung Xuejin. Tapi tiba-tiba gadis itu narik dan duduk di atas punggungnya. Kan udah dibilang jangan gerak, adik seperguruan, jangan lihat aku kayak gini ya. Sebenarnya aku ini orangnya nggak mau kalah loh. Sambil bicara, jarinya menelusuri punggung Xuejin. Tiba-tiba dia menekan satu titik dengan sangat keras. Tenaga dalamnya menembus masuk ke tubuh, bikin Xuejin mendesis kesakitan. Kamu nggak mau ngomong sesuatu? Tanya Zhu Shanying memancing. Xuejin tersenyum paksa menahan sakit. Nggak ada, asal kakak senang aja. Mendengar itu, Zhu Shanying jadi nggak tega. Oke deh, aku yang salah. Padahal aku yang lengah sampai kalah. Tapi malah sengaja ngerjain kamu pas ngobatin gini buat balas dendam. Jangan marah ya. Begitu dia minta maaf, panel sistem Xuejin meledak dengan notifikasi kenaikan EXP pesona yang drastis. Xuejin menjawab serius. Aku beneran gak marah kok, cuma emang agak sakit dikit. Lanjutin aja kak, gak usah sungkan. Zhu Shanying kembali semangat. Oke sip, bagian atas udah kelar, sekarang buka yang bawah. Gadis itu bahkan sudah siap-siap mau membukanya sendiri. Xuejin panik setengah mati dan langsung menahannya. Yang bawah biar aku sendiri aja, nggak usah repot-repot kak. Zhu Shanying menutup mulut menahan tawa. Aku bercanda kok, lihat tuh mukanya panik banget. Ya udah, sisanya urus sendiri ya adik ketujuh. Gadis itu pun bangkit dan keluar ruangan sambil bersenandung riang. Berkat obat rahasia dojo naga tersembunyi, dalam semalam Xuejin mendapat banyak EXP fitness. Meski tubuhnya belum pulih total, skill bertarung dan tenaga dalamnya masing-masing naik satu level. Karena nggak ada kegiatan lain, dia memutuskan pergi ke perpustakaan sesuai janji. Xuejin bergumam dalam hati, pasukan bebek putih, namanya sih terdengar kayak organisasi anak SMP yang lagi puber alias Chunibyo, tapi aslinya mereka itu pasukan khusus kota Qingcheng. Tapi kenapa ngajak ketemuan di perpustakaan ya? 1 jam kemudian, Xuejin sampai di lantai 7 perpustakaan Qingcheng. Anehnya, ruangan itu kosong melompong. Xuejin, kamu datang, terdengar suara wanita misterius. Xuejin menoleh dan melihat seorang wanita duduk di meja. Namaku Wu Yuqing. Mana Suren? Kenapa ngajak ketemuan di sini? Tanya Xuejin bingung. Suren itu cuma informanku. Dia yang merekomendasikanmu padaku. Tentu saja, kita nggak bisa ketemu di kantor polisi. Jawab Wu Yuqing tenang namun tajam. Awalnya, aku curiga sama si putra mahkota ini. Tapi setelah melihatmu langsung, aku setuju. Bergabunglah dengan kami. Xuejin duduk berhadapan dengannya. Atas dasar apa aku harus gabung? Wu Yuqing tersenyum penuh arti. Kamu ingin tahu soal peninggalan dewa, kan? Xuejin langsung menegakkan duduknya, terkejut dan waspada. Dia nggak pernah cerita soal ini ke siapapun selain si kucing. Sepertinya tebakanku benar. Dari mana kamu tahu konsep peninggalan dewa? Tanya Wu Yuqing menyelidik. No comment, jawab Xuejin singkat. Dia mulai penasaran dengan latar belakang wanita ini.
Wu Yuqing tidak mendesak lebih jauh. Dia mengeluarkan sebotol air mineral dan menuangkannya ke cangkir. Aku nggak bisa kasih info gratis. Ini kuis dariku. Coba minum. Xuejin meminumnya habis. Rasanya ya kayak air putih biasa. Tanpa bicara, Wu Yuqing mengambil sisa air di botol tadi, menuangkannya ke dalam sebuah teko keramik khusus, lalu dari teko itu dituang lagi ke cangkir baru. Coba minum lagi, perintahnya. Xuejin tampak bingung, cuma nambah satu langkah doang kan? Masih air putih yang sama. Tapi begitu diminum, aneh, tiba-tiba ada rasa manis yang unik. Dulu, 287 tahun yang lalu, Tuhan mati. Atau lebih tepatnya, dewa mati. Saat dewa mati, dia hancur menjadi butiran cahaya yang kami sebut darah dewa. Darah dewa jatuh dan merasuki benda mati, makhluk hidup, atau bahkan imajinasi manusia. Benda yang dirasuki itulah yang disebut peninggalan dewa. Dan teko ini adalah peninggalan dewa nomor seri 1567, teko air manis. Xuejin menatap curiga. Kamu nggak diam-diam naruh gula di dalamnya kan? Xuejin meminta izin untuk melihat teko itu. Wu Yuqing langsung memberikannya tanpa ragu. Tapi begitu tangan Xuejin menyentuh teko itu, panel sistemnya menggila. Notifikasi menyerap keilahian muncul bertubi-tubi. Sambil terus mengelus-elus teko itu untuk menyedot isinya secara diam-diam, Xuejin memasang wajah polos penuh rasa ingin tahu. Fungsinya apa nih? Air yang keluar otomatis manis tanpa gula, atau bisa masak air tanpa api? Melihat tingkah Xuejin yang katrok kayak orang udik baru lihat dunia, Wu Yuqing justru merasa tertarik. Hampir benar, coba tebak lagi. Xuejin menyadari sesuatu saat mengguncang teko. Air di dalam teko itu sepertinya nggak berkurang sedikit pun. Kesimpulannya, air di dalam teko ini jumlahnya tak terbatas alias infinite. Saat ini juga, poin keilahian yang dimiliki Xuejin sudah tembus 502 poin. Wu Yuqing terdiam sejenak, lalu sudut bibirnya terangkat, membentuk senyuman tipis. Sebagai siswa berprestasi di SMA Qingcheng, kamu pasti paham kan apa artinya ini? Tentu saja Xuejin paham. Ini artinya benda ini mengabaikan hukum kekekalan energi. Materi adalah energi. Air yang tak terbatas berarti energi yang tak terbatas. Kalau dipikir lebih jauh, benda ini bisa membalikkan hukum dasar alam semesta. Jangan-jangan sumber listrik tanpa batas di lingkaran dalam itu asalnya dari benda semacam ini? Batin Xuejin curiga. Wu Yuqing menyela lamunan Xuejin. Jangan dipikirkan terlalu jauh. Keberadaan peninggalan dewa itu sendiri adalah simbol ketidaklogisan. Manusia nggak akan bisa menirunya. Wu Yuqing kemudian menyodorkan kartu namanya. 3 hari yang lalu, kamu dengan tubuh manusia biasa berhasil mengalahkan monster. Menghadapi makhluk mengerikan yang tak dikenal, kamu nggak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Secara mental, kamu sudah menang dari kebanyakan orang. Karena itu, aku ingin kamu bergabung dengan kami di perusahaan penahanan peninggalan dewa Wuxi. Belum sempat Wu Yuqing menyelesaikan kalimatnya, dia kaget karena Xuejin sudah menggenggam tangannya dengan tatapan super tulus dan mata berbinar. Kakak cantik, tolong izinkan aku bergabung dengan tim kakak. Aku janji bakal nurut sama perintah kakak. Seru Xuejin penuh semangat. Dalam hati Xuejin bersorak girang. Bagi dia, perusahaan ini bukan tempat kerja, tapi surga grinding. Cuma dengar namanya saja dia sudah tahu bakal sering ketemu peninggalan dewa. Ini ibarat tikus yang jatuh ke lumbung padi. Sumber keilahian saat ini cuma dari benda-benda itu. Skill pasif 2 nyawa aja udah sekuat itu. Kalau aku buka skill aktif yang lebih nggak ngotak, siapa di dunia ini yang bisa ngalahin aku? Batinnya kegirangan. Saking senangnya, Xuejin sampai keceplosan ketawa sendiri. Wu Yuqing cuma bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Sesuai prosedur, Wu Yuqing mengeluarkan dokumen perjanjian. Baca dulu kontraknya. Kalau nggak ada masalah, tanda tangan di sini.
Xuejin membaca dengan teliti. Isinya mirip kontrak kerja biasa, cuma ada tambahan perjanjian kerahasiaan yang ketat. Poin pentingnya, kalau terjadi cacat atau kematian saat proses penahanan, perusahaan bakal kasih kompensasi ke keluarga sebesar 5 juta. Peninggalan dewa diklasifikasikan jadi 4 tingkat bahaya, A, B, C, dan D. Karena kamu baru masuk, perusahaan cuma bakal kasih tugas tingkat D. Asal kamu ikuti prosedur, nggak bakal ada bahaya. Nanti kalau kamu makin jago, baru kita bicara soal tugas yang lebih berbahaya. Kalau tingkat A gimana? Tanya Xuejin penasaran. Kamu nggak perlu mikirin itu sekarang. Kalau benda tingkat itu muncul, itu bukan urusan perorangan atau perusahaan lagi. Itu jatahnya pemerintah dan militer buat turun tangan. Xuejin kemudian bertanya dengan sedikit ragu. Sebenarnya aneh sih, aku nggak tahu apa-apa soal ini. Bela diri juga baru belajar. Walaupun aku pernah nggak sengaja ketemu peninggalan dewa, bukan berarti aku punya kualifikasi kan? Wu Yuqing tersenyum misterius. Kamu salah paham, bukan kamu yang nemuin benda itu, tapi benda itu yang nemuin kamu. Peninggalan dewa punya semacam kehendak sendiri. Mereka bakal aktif mendekati orang yang menarik perhatian mereka. Dan di antara manusia, ada tipe orang spesial yang secara alami menarik benda-benda itu. Aku salah satunya, dan kamu kebetulan punya tubuh yang sama denganku. Gaji sebesar ini adalah bukti keseriusanku. Ternyata Xuejin punya bakat jadi magnet masalah. Pantas aja mereka ngebet banget merekrutnya. Sambil tanda tangan, Xuejin mencoba sok cool. Sebenarnya gaji bukan masalah sih. Aku gabung karena aku emang suka aja sama peninggalan dewa. Mohon bimbingannya ya kakak cantik. Wu Yuqing menyimpan dokumen itu dan menjabat tangan Xuejin. Semoga kerjasama kita menyenangkan. Setelah urusan selesai, Xuejin pamit. Di kepalanya sekarang penuh rencana. Latihan di dojo naga tersembunyi ditambah kerja nyari peninggalan dewa, jadwalnya bakal padat banget. Kayaknya nggak sempat sekolah deh. Nanti suruh Lige izinin aja. Lagian gaji bulanan 200.000, lulusan sarjana kerja 10 tahun juga belum tentu dapat segitu. Prioritas sekarang, jadi kuat biar bisa pulang ke bumi. Gumam Xuejin. Hanya dengan menyentuh teko tadi, dia dapat 500 poin keilahian. Itu cukup buat buka skill aktif. Setiap naik satu level skill ini, dia bisa meningkatkan satu kemampuan fisik. Dan saat diaktifkan, efeknya bakal double. Skill pasif 2 nyawa udah kayak cheat kebal mati, jadi nambah defense nggak bunah. Serangan utamaku pakai bidik, jadi nggak terlalu butuh strength. Mending ambil speed aja. Ingat pepatah, di dunia silat hanya kecepatan yang tak terkalahkan. Xuejin melihat tiang lampu jalanan. Jaraknya sekitar 100 meter. Dia mencoba lari sprint tanpa skill dulu. 10,24 detik. Lumayan lah komentarnya setelah melihat stopwatch. Sekarang saatnya coba pakai skill. Begitu skill kehidupan ganda mode aktif dinyalakan, tubuh Xuejin rasanya seperti video yang dipercepat. Gerakannya jadi 2 kali lebih cepat dari normal. Sampai di titik awal lagi, dia melihat stopwatch. 5,12 detik, Xuejin sangat puas. Perlu diketahui, bagi atlet lari, memangkas waktu dari 20 detik ke 12 detik itu gampang. Tapi, memangkas 0,1 detik di level pro butuh latihan bertahun-tahun. Tapi, Xuejin, dia memangkas setengah waktunya secara instan. Bayangin pas lagi duel maut yang gak boleh ada kesalahan dikit pun, tiba-tiba kecepatanku naik 2 kali lipat. Musuh manapun pasti kaget setengah mati. Ini bukan jurus lagi, ini cheat. Mengabaikan hukum fisika, menembus batas tubuh manusia. Inilah skill dewa. Batin Xuejin penuh kemenangan.
Xuejin mau coba lari lagi mumpung badannya masih panas, tapi sialnya skillnya malah masuk cooldown. Cahaya emas di panelnya memudar dan pulihnya lambat banget. Tadi cuma pakai sekitar 20 detik. Wah, harus irit-irit nih pakainya, batin Xuejin. Tapi masalah sebenarnya baru muncul. Begitu sampai di tangga apartemennya, hari sudah gelap. Tiba-tiba pandangannya kabur, kepala pusing hebat, dan bruk, dia pingsan seketika. Saat terbangun, matahari sudah terbit tinggi. Ternyata dia tidur di tangga selama 6 jam. Xuejin langsung mengecek panelnya dan syukurlah cooldownnya sudah selesai. Gila, hitungannya begini. Pakai skill 1 detik butuh waktu pemulihan 1000 detik. Kalau sampai habis total butuh 6 jam buat recharge. Keluh Xuejin menyadari efek sampingnya. Tiba-tiba HP-nya bunyi, pesan dari Zhu Shanying masuk. Adik kecil kok belum datang latihan? Waduh, lupa hari ini jadwal latihan, teriak Xuejin panik. Tanpa sempat pulang ke rumah, dia langsung lari terbirit-birit ke dojo naga tersembunyi. Sesampainya di sana, dengan napas ngos-ngosan, dia melihat Zhu Shanying sedang menyiksa murid-murid lain dengan dalih peregangan otot. Melihat kedatangan Xuejin, Zhu Shanying tersenyum licik. Nah, datang juga. Sini, kita sparring lagi, biar murid-murid lihat gimana cara pakai tenaga dalam yang benar. Murid-murid lain langsung berbisik heboh. Kemarin itu pasti cuma hoki doang, kan? Iyalah, mana mungkin pemula bisa menang lawan kakak Zhu. Awas aja kalau kali ini babak belur, timpal yang lain. Xuejin sadar, kakak seperguruannya ini pasti mau balas dendam secara halus buat balikin harga diri. Jadi, Xuejin yakin Zhu Shanying bakal main serius, gak akan lengah kayak kemarin. Oke, gak masalah, pas banget buat tes speed baruku, batin Xuejin percaya diri. Pertarungan dimulai. Zhu Shanying langsung melancarkan serangan telapak tangan ke arah wajah dengan cepat. Tapi, di detik yang sama, mata Xuejin bersinar dan dia mengaktifkan skillnya. Kecepatannya menjadi sesuatu yang gak masuk akal bagi mata manusia biasa. Di mata Zhu Shanying, sosok Xuejin lenyap begitu saja dan hanya menyisakan bayangan kabur yang tertinggal. Detik berikutnya, bam! Lagi-lagi teknik shoulder throw. Xuejin membanting tubuh Zhu Shanying ke lantai dengan keras untuk kedua kalinya. Kali ini Zhu Shanying tidak pingsan, tapi dia tetap terbaring di lantai dengan napas memburu, syok berat. Kenapa? Padahal aku sudah kerahkan seluruh tenagaku. Kenapa masih kalah? Xuejin menatap datar sambil sedikit membungkuk hormat. Terima kasih atas bimbingannya, Kakak Zhu. Setelah mengatakan itu, Xuejin berjalan santai menuju pintu keluar. Di sepanjang jalan yang dia lewati, semua murid otomatis minggir, memberikan jalan seolah-olah ada dinding udara tak kasat mata yang memaksa mereka mundur karena segan. Sambil berjalan, Xuejin menikmati sensasi kenaikan poin pengalaman EXP yang deras di panel sistemnya. Setelah mengaktifkan skill kehidupan ganda mode kecepatan, kekuatannya jelas sudah setara atau bahkan melebihi Zhu Shanying. Kekuatan ini benar-benar di luar nalar. Sepertinya mulai sekarang fokus latihanku harus pada cara memanfaatkan perbedaan kecepatan untuk mengejutkan lawan, renung Xuejin. Tiba-tiba, kakak kelima Chen Fuguang melambaikan tangan pada Xuejin. Adik kecil, mau latihan teknik lipatan naga bareng nggak? Tawarnya. Xuejin tersenyum ramah. Boleh, mohon bimbingannya ya kakak kelima. Adegan beralih beberapa waktu kemudian. Chen Fuguang terlihat banjir keringat dingin melihat kemampuan Xuejin. Adik kecil, aku kira kamu cuma bual doan pas bilang latihan semalaman. Ternyata kamu beneran hampir memunculkan aura naga. Ini nggak masuk akal. Wajar dia syok. Dulu dia butuh waktu lama buat begini. Tapi Xuejin baru coba sebentar, energinya sudah terbentuk sempurna. Xuejin baru saja mempraktikkan sedikit aliran tenaga dalam, tapi efeknya luar biasa. Di dunia persilatan kuno, ada legenda tentang pencapaian fisik tertinggi yang disebut tubuh mustika atau Bao Shen.
Artinya, melatih tubuh hingga menjadi sekuat harta karun. Ada 5 tingkatan ekstrim. Pertama, otot naga gajah. Otot yang menyimpan kekuatan setara naga air. Kedua, urat pohon besi. Jalur meridian sekeras akar pohon besi. Ketiga, kulit kaca. Kulit tanpa celah dan tanpa celah sedikit pun. Keempat, tulang giok. Tulang yang tak bisa hancur dan abadi. Dan puncaknya, tubuh tak terhancurkan. Tapi itu cuma mitos, nggak ada manusia yang bisa mencapai tahap itu, lanjut Chen Fuguang pesimis. Mata Xuejin bersinar melihat panel sistemnya. Hanya dia yang tahu. Orang lain mungkin nggak bisa, tapi dia punya panel sistem. Mungkin saja dia bisa menjadi mitos hidup itu. Perang! Tiba-tiba kaca jendela lantai atas pecah berantakan. Seorang pria berambut panjang menerobos masuk dengan cara menabrak kaca. Kenalkan, ini kakak pertama kita yang paling kuat di dojo naga tersembunyi, Meng Boxiang. Dia agak unik orangnya, kata Chen Fuguang panik. Xuejin melihat sosok setinggi 2 meter itu dengan takjub. Panel sistemnya langsung memunculkan berbagai label peringatan bahaya dari pria ini. Xuejin menengok ke bawah jendela dan membatin. Dia lompat dari lantai 1 langsung ke sini, kakinya sekuat apa bisa lompat setinggi ini? Chen Fuguang bertanya dengan canggung, "Kakak pertama, ada perlu apa cari aku?" Ajaibnya, kakak pertama yang barbar ini ternyata irit bicara, alias bisu, atau mungkin males ngomong. Dia cuma gerak-gerakin tangan pakai bahasa isyarat yang agresif. Dan lebih ajaibnya lagi, Chen Fuguang paham. "Oh, oke, aku ada urusan sebentar, aku pergi dulu ya," jawab Chen Fuguang. Sebelum pergi, Chen Fuguang menoleh ke Xuejin. Ingat satu hal adik kecil, inti dari teknik lipatan naga adalah penyaluran tenaga dan pembentukan wujud. Setelah memberikan petuah itu, Meng Boxiang mengangguk ke Xuejin, lalu mereka berdua lompat keluar jendela bareng-bareng. Xuejin duduk bersila, merenungkan kata-kata tadi. Selama ini dia cuma mikirin cara nambah jumlah energi, tapi nggak pernah kepikiran soal membentuk energi itu. Mungkin aku bisa gabungkan konsep ini dengan skill bidik. 3 jam kemudian, tubuh Xuejin berbunyi krek-krek renyah. Kualitas fisiknya meningkat drastis. Di telapak tangannya terlihat gumpalan energi bergerak di bawah kulit seperti tikus tanah yang lincah. Dia mengalirkan energi itu ke ujung jari, lalu jentikan jarinya menciptakan ledakan sonik yang menghantam dinding beton sampai berlubang. Xuejin kaget sekaligus girang. Wow, ini jauh lebih sakit daripada lempar batu kerikil. Tiba-tiba guru besar Li Qi muncul. Aku nggak nyangka, selain bakat fisikmu yang monster, ternyata bakatmu dalam mengalirkan energi juga luar biasa. Guru besar Li Qi melempar sebuah pil ke arahnya. Xuejin langsung menelannya bulat-bulat. Guru besar segera memancarkan aura puat dan menyuruh Xuejin menatap matanya. Seketika kesadaran Xuejin seolah ditarik keluar. Saat sadar, dia berada di ruang putih hampa. Di langit-langit ada bayangan naga yang tampak sekarat sedang berputar-putar. Hanya dengan menatap naga itu sekilas, lengan Xuejin tiba-tiba ditumbuhi sisik naga yang keras dan tajam. Tapi di saat yang sama, energi di dalam tubuhnya mengamuk tak terkendali. Ini pasti efek pil tadi, batin Xuejin panik. Dia segera melakukan kuda-kuda teknik lipatan naga untuk menstabilkan energinya. Entah berapa lama dia menahan napas, tiba-tiba dia merasakan sensasi aneh. Semua pikiran kotor dan keraguan hilang begitu saja. Sekarang, dia merasa dirinya adalah naga itu sendiri. Saat membuka mata, pupil matanya berubah menjadi vertikal berwarna emas. Panel sistem berbunyi. Skill baru aktif, visualisasi. Loh, kok aku balik lagi? Tanya Xuejin bingung saat kesadarannya kembali ke dunia nyata. Guru besar Li Qi tersenyum.
Kalau nggak balik, energimu bakal habis kering. Baru pertama kali coba, tapi sudah bisa memunculkan aura naga. Kamu benar-benar mengerikan, Nak. Sebenarnya aura naga itu apa sih, Guru? Tanya Xuejin penasaran. Simpelnya, itu adalah emosi. Coba pikir, kalau kamu marah, pukulanmu jadi lebih keras kan? Kalau kamu terdesak mau mati, tenagamu jadi berlipat ganda kan? Jelas guru besar. Di aliran kita, teknik memicu emosi disebut gerak membangkitkan qi, dan teknik mengontrol emosi disebut diam mengendalikan qi. Kalau kamu bisa gabungkan gerak dan diam, kamu nggak akan terkalahkan. Xuejin mengangguk ragu. Terus, cara melatihnya gimana? Jangan banyak tanya dulu, renungkan sendiri. Kamu sudah pegang kuncinya. Jawab guru besar misterius. Xuejin merenungkan kondisi fokus mutlak tadi. Tiba-tiba otaknya terasa encer banget. Soal matematika tersulit pas ujian masuk perguruan tinggi pun terasa gampang baginya sekarang. "Guru, aku jadi pinter!" seru Xuejin girang. "Itu cuma efek samping kecil, yang penting prakteknya," sahut guru besar santai. "Imajinasiku juga jadi kuat banget. Aku bisa bayangin naga raksasa lengkap sampai sisik terkecilnya. Apa ini inti dari visualisasi? Teori mulu percuma. Qingjiao, sini latih adikmu ini," panggil guru besar. Seorang wanita cantik muncul sambil melahap satu utuh roti bakar hap ke dalam mulutnya. Dia adalah kakak keempat, Qingjiao, istri dari si kakak pertama yang barbar tadi. Dia adalah ahli pengontrol energi terbaik di antara semua murid. Dan menurut Xuejin, dia juga yang punya bodi paling mantap. Xuejin menghentakkan kaki ke lantai, melesat seperti peluru. Tapi di matanya, gerakan Qingjiao terlihat kabur. Buh, dada Xuejin dihantam oleh serangan tenaga lembut. Dia terpental jauh. "Hahaha, niatmu terlalu jelas terbaca." Tawa guru besar Lici pecah. Xuejin gak nyangka wanita ini ternyata lebih sakti daripada cheat sistemnya. Dia menyerang lagi dan terpental lagi. Begitu terus selama 3 jam. Xuejin menyerap ilmu dari setiap pukulan layaknya spons. Sampai akhirnya dia bisa bertahan lebih dari 20 jurus. Di momen ketika Qingjiao mulai lelah, Xuejin melihat celah. Tangan kanannya yang penuh energi langsung menghantam ke depan. Dah! Pukulan keras itu mendarat telak tepat di tulang dada Qingjiao yang empuk. Tenaga pukulan itu begitu kuat hingga membuat kakak keempat terdorong mundur. Kakinya menyeret tanah dan meninggalkan jejak panjang. Barusan rasanya kayak mukul bantal. Apa dia punya fitur shock breaker alami ya? Kok dia nggak kelihatan sakit sama sekali meski kena pukul sekeras itu? Batin Xuejin heran. Tapi belum sempat dia mikir macam-macam, guru besar Li buru-buru menahan kakak keempat agar berhenti. "Cukup, latihan hari ini sampai di sini saja. Qingjiao sepertinya sudah lapar. Kalau diteruskan pun nggak akan efektif." Xuejin merasa aneh, kenapa kakak keempat ini nggak ngomong sepatah kata pun. Waktu kecil dia mengalami insiden berat, ceritanya panjang, nggak bisa dijelaskan sebentar. Kapan-kapan kalau ada kesempatan baru aku ceritakan. Yang penting sekarang gimana perasaanmu hari ini? Latihannya kerasa nggak? "Jujur guru, dari lahir sampai sekarang aku belum pernah secapek ini," jawab Xuejin jujur. Di balik rasa capeknya, Xuejin kaget melihat panel sistemnya. Poin pengalamannya naik gila-gilaan. Kakak keempat ini benar-benar monster. Cuma sparring 4 jam bareng dia, XP yang didapat jauh lebih banyak dari biasanya. Wah, fix. Mulai sekarang aku harus rajin-rajin peluk paha alias nempel terus sama kakak keempat biar cepet naik level. Tekad Xuejin dalam hati. Sepulang dari dojo naga tersembunyi, Xuejin mampir beli ayam goreng buat si Wan Er. Tapi pas sampai rumah, ruang tamu kosong melompong. Dia berjalan ke arah kamar mandi dan mendengar suara air gemericik. Di depan pintu cuma ada sepasang sendal rumah, berarti nggak ada tamu. Pasti Wan Er ada di dalam. Apa dia terkunci di dalam atau jangan-jangan musuhnya datang nyulik dia?
Batin Xuejin cemas. Teringat kalau Wan Er punya musuh berbahaya, Xuejin langsung panik dan mendobrak pintu tanpa pikir panjang. Ternyata yang dia lihat cuma seekor kucing hitam kecil yang lagi asyik gosok badan di dalam bathtub. Meskipun sudah jadi kucing, sepertinya jiwa wanitanya masih sensitif soal kebersihan. Tapi Xuejin yang gak peka malah langsung nyelonong dan memegang cakar kucing itu. Lama banget sih mandinya, ayam gorengnya keburu dingin nih. Dasar Wan Er si rakus, begitu dengar kata ayam goreng, harga dirinya langsung hilang. Dan terjadilah pemandangan absurd ini. Seorang pria dan seekor kucing betina saling gosok punggung di dalam bathtub. Karena pelayanan memuaskan, plus ayam goreng, tingkat kesukaan Wan Er pada Xuejin naik drastis. EXP pesona di panel sistem pun ikut meroket. Tiba-tiba, cincin ekor kucing yang merupakan peninggalan dewa itu memancarkan cahaya menyilaukan. Cakar kucing yang berbulu itu dalam sekejap berubah menjadi tangan wanita yang putih mulus dan ramping. Xuejin melotot kaget. Di depannya kini duduk seorang wanita cantik dengan telinga kucing yang menggunakan ekornya untuk menutupi bagian-bagian vitalnya. "Wan Er, tenang dulu. Sumpah, aku nggak lihat apa-apa." "Hah?" Respon Wan Er dengan wajah polos. Anehnya, dia malah percaya kalau Xuejin nggak lihat apa-apa. "Aku nggak bohong, tapi mending kamu minggir dulu terus pakai baju deh," perintah Xuejin. Wan Er bingung melihat tangannya sendiri. "Loh, kok aku tiba-tiba berubah balik? Mungkin kita nggak sengaja memicu syarat aktivasi peninggalan dewanya," duga Xuejin. Wan Er langsung mikir, tadi pas digosokin punggung dia emang nyaman. Ditambah lagi iming-iming ayam goreng. Masa syarat buat jadi manusia lagi semurah itu? Syarat pemicu macam apa ini? Terus kenapa telinga, gigi taring, sama ekor ini masih ada? Dewa sialan, ninggalin barang bagi kayak gini, maki Wan Er dalam hati. Pria itu cuma niat membantu kucing mandi, malah dapet jackpot lihat cosplay wanita kucing live action. Xuejin buru-buru mengusirnya sebelum situasi makin kacau. "Cepat keluar, mumpung aku masih bisa nahan diri. Kalau kelamaan, aku nggak jamin kamu bisa keluar dari sini dengan selamat," ancam Xuejin sambil menutup mata. Mendengar ancaman itu, bibir Wan Er berkedut. Dia langsung lari terbirit-birit keluar kamar mandi tanpa sehelai benang pun. 1 jam kemudian, Xuejin selesai mandi dan keluar ke ruang tengah. Ternyata Wan Er sudah berubah kembali menjadi kucing hitam kecil yang meringkuk di sofa. "Aneh banget, tadi pas udah tenang, tiba-tiba berubah jadi kucing lagi. Sekarang dicoba gimana pun gak bisa balik jadi manusia," batin Wan Er bingung. Xuejin duduk di sebelahnya dan mau mengelus kepala kucing itu seperti biasa. Tapi Wan Er langsung melompat menjauh. Pasti dia malu gara-gara kejadian di kamar mandi tadi, pikir Xuejin. "Oh iya Wan Er, aku baru kenal seseorang yang paham banget soal peninggalan dewa. Besok aku mau tanya dia, siapa tahu ada cara buat bikin kamu jadi manusia permanen," kata Xuejin mencoba menghibur. Mendengar itu, otak Wan Er langsung berimajinasi liar. Dia membayangkan kalau sudah jadi manusia nanti, dia bakal naik ke punggung Xuejin, memukulinya, dan memaksa cowok itu minta maaf. Membayangkan adegan balas dendam yang aneh itu, Wan Er malah senyum-senyum kalau kucing bisa senyum. Besok paginya, panel Xuejin menunjukkan kenaikan skill penyembuhan ke level 3. Saat Wan Er masih tertidur pulas, HP Xuejin bergetar. Pesan masuk dari bos tajir Wu Youqing. "Akhirnya, udah nunggu lama, cair juga nih kerjaan," seru Xuejin semangat. Xuejin ganti baju dan langsung meluncur ke perpustakaan Qingcheng lantai 7. Tapi pas sampai sana, dia celingungan. Nggak ada Wu Youqing. Katanya suruh datang cepat, tapi orangnya malah nggak ada. Di sini cuma ada satu cewek pakai kacamata itu doang. Gumamnya heran.
Xue Jin mengamati sekeliling lagi, lalu tatapannya terkunci pada gadis berkacamata yang duduk sendirian itu. Dia baru sadar, ada yang gak beres. Gadis itu bukan orang lain, itu Wu Youqing. Begitu dia melepas kacamatanya, aura dan hawa keberadaan Wu Youqing yang khas langsung memancar kuat. Kesadaranmu tinggi juga ya, ternyata kamu bisa menemukanku secepat ini, puji Wu Youqing. Xue Jin merasa hari ini Wu Youqing terlihat jauh lebih menarik dari biasanya. Ini adalah peninggalan dewa, Gobi 208. Kacamata yang kelihatannya biasa saja, tapi fungsinya menurunkan hawa keberadaan seseorang agar tidak mencolok. Jelas Wu Youqing sambil menunjukkan kacamatanya. Xue Jin menerima kacamata itu dan diam-diam menyerap keilahian darinya. Cuma itu fungsinya? Tanya Xue Jin. Nggak cuma itu, begitu kacamata ini dilepas, hawa keberadaan yang selama ini ditekan bakal meledak sekaligus. Semakin lama dipakai, semakin silau pesonamu saat melepasnya. Xue Jin baru paham, jadi Wu Youqing bukan mendadak jadi cantik, tapi itu efek ledakan pesona dari kacamata. Wu Youqing menyodorkan sebuah dokumen. Lihat dokumen ini. Ini misi penahanan tingkat C, seharusnya nggak dikasih ke pemula sepertimu, tapi kasus ini spesial. Targetnya adalah peninggalan dewa Gobi 2105, rupa wanita jahat. Penggunanya wanita bernama Lou Huying. Efek benda itu terus-menerus meningkatkan hasrat primitif penggunanya. Kalau dia lihat cowok ganteng, dia bakal langsung menerkamnya. Xue Jin mencoba kacamata itu. Jadi, kacamata ini disiapin khusus buat aku. Dasar fisikmu itu udah bagus banget. Kalau kamu pakai kacamata ini dulu, lalu tiba-tiba melepasnya di depan Lou Huying, ledakan pesonamu pasti bakal memicu hasratnya sampai meledak. Saat dia lengah karena syok, kita bisa dengan mudah mengambil rupa wanita jahat darinya. Xue Jin speechless. Jadi, intinya dia disuruh jadi tumbal gantang alias jual tampang. Tapi boleh juga sih, sekali jalan bisa dapat energi dari dua peninggalan dewa sekaligus. Terus aku bisa sekalian farming EXP. Lagi pula kacamata ini cocok buatku. Kalau aku pakai selama 10 tahun, terus baru dilepas, gantengku bakal setingkat dewa kali ya. Batin Xue Jin menghibur diri. Ngomong-ngomong, ini kacamata pribadi kakak? Tanya Xue Jin. Bukan, aku pinjam dari perusahaan penahanan lain. Xue Jin kaget. Loh, ada perusahaan lain selain kita? Aku belum cerita ya. Wu Youqing menatapnya datar. Bayangan Xue Jin tentang perusahaannya yang misterius dan eksklusif langsung runtuh. Dia pikir cuma ada satu perusahaan keren di seluruh negeri. Perusahaan penahanan peninggalan dewa itu memang spesial. Tapi kalau mau jujur, kita ini nggak beda jauh sama tukang sapu jalanan. Di dunia ini ada ribuan peninggalan dewa yang sudah diketahui. Mereka bisa muncul di mana saja. Satu perusahaan nggak mungkin bisa menangani semuanya. Pekerjaan ini berbahaya, nggak semua orang sanggup. Sebenarnya kita ini kayak kontraktor luar yang disewa negara. Tapi ada beberapa perusahaan yang demi uang rela melakukan segala cara. Kalau nanti kamu ketemu orang dari perusahaan lain, hati-hati. Xue Jin mencoba melepas kacamata yang kelihatannya biasa saja itu. Tapi siapa sangka, begitu terlepas, wajahnya memancarkan cahaya pesona yang menyilaukan. Bahkan Wu Youqing yang biasanya dingin, pipinya terlihat sedikit merah-merah. Xue Jin melirik panel sistemnya, muncul notifikasi. Seseorang memiliki perasaan suka padamu. Dia cuma bisa tertawa kecil dalam hati. Dasar kacamata cheat. Dan misi Xue Jin kali ini adalah menjadi umpan ganteng. Dia harus menggoda target, lalu di saat yang tepat mencopot mahkota terkutuk di kepala wanita itu. Targetnya adalah Lou Huying, ketua geng mawar yang bermarkas di Jalan Lianmin, Distrik Selatan. Data menunjukkan kalau wanita ini sudah membangun kekuasaan kecil-kecilan
berkat kekuatan fisik dari peninggalan dewa, mahkota wanita jahat. Tiap hari kerjaannya menindas warga dan memeras energi vital cowok-cowok muda di sana. Masalahnya, mahkota wanita jahat ini terus-menerus meningkatkan hawa nafsu penggunanya. Semakin besar nafsunya, semakin kuat fisiknya. Kalau dibiarkan, kekuatannya bakal numpuk tanpa batas. Satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan melepas mahkota itu secara paksa. Sesampainya di lokasi, Shwejin melihat seorang preman sedang dihajar sampai muntah darah. Pelakunya, seorang wanita tua yang memegang tongkat baseball besi sambil tertawa gila. Hahaha, enak banget rasanya. Bisa ngelakuin apa aja sesuka hati. Siapa yang berani ngelarang, bakal gua geprek! Teriak Lo Huying beringas. Shwejin membatin ilfil. Astaga, tante ini cunibionya parah banget, udah tua juga. Pemilik restoran membungkuk ketakutan. Kak Lo, hati-hati di jalan. Siapa bilang aku mau pergi? Mana dua anak cowokmu? Kok hari ini nggak kelihatan? Tanya Lo Huying. Anda mau yang mana? Tanya pemilik restoran gemetar. Lo Huying menyeringai lebar dan seram. Tentu aja dua-duanya dong. Melihat adegan itu, Shwejin langsung mual. Disuruh menggoda nenek lampir kayak gini, mending dia mati aja deh daripada harus jual tampang ke orang begitu. Tiba-tiba, belasan preman bersenjata datang dengan tampang garang. Pemimpinnya adalah pria paruh baya bernama Duan Kaiping dari geng Pisau Cukur. Wah, ada yang mau balas dendam nih. Mending ngumpet dulu lihat situasi, pikir Shwejin, sambil mencari tempat aman. Lo Huying, gue dengar belakangan ini lu makin songong ya? Teriak Duan Kaiping. Lu siapa, ha? Ternyata tempat ini dulunya wilayah geng Pisau Cukur, tapi direbut paksa oleh geng Mawar pimpinan Lo Huying. Duan Kaiping yang gak terima langsung memerintahkan anak buahnya menyerang. Tawuran pecah. Tapi cowok-cowok ganteng baca mainan Lo Huying di geng Mawar langsung kalah telak. Melihat koleksi pribadinya dirusak orang, Lo Huying akhirnya ngamuk. Dasar anjing-anjing geng Pisau Cukur, beraninya kalian ngerusak mainan gue. Duan Kaiping malah senang. Akhirnya nenek sihir ini serius. Mereka berdua beradu pukulan dengan kecepatan tinggi. Duan Kaiping menggunakan teknik tangan pisau yang tajamnya bisa memotong besi. Tapi anehnya, kulit Lo Huying cuma lecet sedikit. Secara skill, Duan Kaiping menang jauh. Tapi defensi tante ini tebal banget, nggak tembus-tembus. Buk! Lo Huying berhasil menghantam perut Duan Kaiping dengan tongkat besinya. Di saat yang sama, Shwejin baru saja selesai menyerap energi keilahian dari kacamata Gobi. Kali ini, dia memilih untuk meningkatkan kekuatan fisik atau strength untuk melengkapi kecepatannya. Shwejin mengaktifkan skill bidik. Dengan kombinasi kekuatan baru dan akurasi tinggi, dia melempar batu kerikil ke arah kaki Duan Kaiping. Krak, batu itu melesat seperti peluru sniper, menghancurkan tulang betis Duan Kaiping dalam sekejap. Kehilangan keseimbangan, Duan Kaiping langsung jatuh. Sadar dia nggak mungkin menang dalam kondisi cacat, dia dan anak buahnya kabur terbirit-birit. Cih, dasar sampah, beraninya main curang, umpat Lo Huying sambil meludah darah. Setelah musuh pergi, barulah Shwejin keluar dengan santai. Dia masih memakai kacamata penurun hawa keberadaan itu, jadi penampilan seperti remaja biasa yang lewat. Bocah, lu tadi bawa pistol ya? Tanya Lo Huying curiga. Bisa dibilang begitu, tapi tenang, aku nggak bakal pakai itu buat ngelawan kamu, jawab Shwejin tenang. Shwejin menganalisis gaya bertarung Lo Huying tadi. Ngawur, nggak ada teknik, cuma modal brute force. Daripada harus jual diri ngerayu nenek-nenek ini, mending hajar langsung aja. Kalau kepepet, baru lepas kacamata buat ngestun dia. Putus Shwejin dalam hati.
Misi awalnya adalah menggoda target, tapi begitu lihat wujud aslinya, Huejin memilih jalur kekerasan. Dia menarik nafas dalam-dalam, mengalirkan tenaga dalam ke seluruh tubuh. Suhu tubuhnya naik dan samar-samar muncul aura naga di sekelilingnya. "Lu siapa sebenarnya?" tanya Lo Huying waspada. Huejin tersenyum tipis. "Panggil aja aku Wan Hao." Begitu nama samarannya terucap, Huejin langsung mengaktifkan skill kehidupan ganda. Tubuhnya melesat cepat, menendang pinggang Lo Huying dengan kekuatan penuh. Duar! Wanita itu terbang 3 meter dan menghantam tembok beton sampai retak. Tapi belum sempat dia napas, tinju Huejin sudah menyusul. Huejin menghajar wajah Lo Huying kiri kanan tanpa ampun. Buh, buh, buh. Tapi baru sebentar mukul, Huejin berhenti karena tangannya yang sakit. Gila, mukanya keras banget kayak beton, batin Huejin meringis. Anak buah geng Mawar yang melihat kejadian itu langsung heboh. "Anjir, itu siapa? Tembok aja hancur. Jangan-jangan Kak Lo juga bakal remuk." Gila, dia bisa mendominasi Kak Lo yang barusan ngalahin bos Duan. Mengerikannya, Lo Huying bangkit lagi dari reruntuhan tembok. Lukanya cuma lecet-lecet dikit. Mahkota hitam di kepalanya bersinar jahat, memberikan suntikan kekuatan baru. "Lu bener-bener bikin gue nafsu buat jadiin lu bubur daging," geram Lo Huying. Dia mengayunkan tongkat besinya dengan brutal. Tapi Suejin menghindar ke samping dengan lincah, lalu melancarkan serangan lutut ke wajahnya. Wajah Lo Huying hancur berdarah-darah, tapi ternyata dia sengaja menerima serangan itu. Dia ingin menangkap Suejin dalam jarak dekat. Suejin gak menyia-nyiakan kesempatan. Dia menggunakan skill bidik untuk memusatkan tenaga dalam di ujung jari, lalu menusuk mata Lo Huying. Sekuat apapun fisik seseorang, mata tetap organ lunak yang gak bisa dilatih. Lo Huying menjerit histeris, kehilangan penglihatan dan kemampuan tempurnya seketika. Kata guru, mau licik atau kejam, asal bisa menang, semua cara itu sah. Cuma yang berdiri terakhir yang berhak ngomong, gumam Suejin dingin. Belum cukup sampai di situ, Suejin menendang selangkangan Lo Huying sekuat tenaga. Bukan cuma cowok, bagian itu juga titik lemah cewek. Lo Huying langsung ambruk meringkuk gemetar kesakitan seperti udang rebus. Suejin berdiri di hadapannya, menggabungkan kedua tangannya di atas kepala, mengumpulkan seluruh tenaga, lalu BAM! Hantaman palu godam itu mendarat telak di belakang kepala Lo Huying. Wajahnya amblas ke dalam aspal, menciptakan retakan berdiameter 1 meter di tanah. Mahkota hitam itu akhirnya terlepas dan menggelinding jatuh. Suasana mendadak hening. Semua orang yang menonton gemetar ketakutan melihat kebrutalan remaja biasa ini. Suejin gak peduli. Dia memungut mahkota itu dan seketika panel sistemnya mulai menyerap keilahian dari benda itu. Dia memotret mahkota itu dan mengirimkannya ke Wu Yuqing dengan caption "Penahanan sukses". Setelah itu, dia menendang tubuh Lo Huying biar telentang. "Jangan sampai mati kehabisan napas. Sisa hukuman buat dosa-dosamu. Biar warga sini yang nentuin," ucap Suejin dingin. Suejin merasa proses penyerapan energinya jadi lebih cepat dari sebelumnya. Dia bersiap pergi, tapi tiba-tiba terdengar suara berat dari belakangnya. "Woi bocah, serahin barang yang lu pegang itu. Itu bukan mainan yang pantas buat lu sentuh," ancam suara misterius itu. Suejin yang lagi asik-asiknya menyerap energi mahkota di momen krusial ini tentu saja terganggu. Mana mungkin dia mau menyerahkan hasil jarahannya begitu saja? "Serahkan barang itu," ulang pria itu. "Kalau aku bilang gak mau," tantang Suejin. Mata merah gelap pria itu memindai Suejin. Data langsung muncul di pandangannya, penampilan fisik sekitar 16-17 tahun, tinggal di daerah pinggiran lingkaran luar, tapi punya estimasi level ancaman di atas 2. Melihat hasil data itu, pria misterius itu agak kaget. Tapi baginya, Suejin masih tergolong lemah. Dia berjalan santai mendekati Suejin. "Bocah,
Aku kasih kamu kesempatan terakhir, ucapnya meremehkan. Tapi Xuejin gak banyak omong. Dua gah! Dia langsung melancarkan serangan kritikal ke selangkangan pria itu. Namun anehnya, bagian itu terasa keras banget, sekeras baja. Pria itu malah tertawa mengejek. Dasar ahli bela diri licik. Tiap hari cuma bisa pakai trik murahan kayak gini. Kamu pikir aku nggak bakal pasang pelindung di situ? Serangannya gagal total. Xuejin langsung balik badan dan kabur. Orang normal mana yang masang pelindung di situ? Dasar mesum! Berhenti! Kubunuh kamu! Teriak pria itu sambil mengejar dengan kecepatan tinggi. Xuejin merasa tubuh orang ini aneh banget. Apa dia agen dari perusahaan penahanan lain? Badannya keras kayak rakitan komponen mesin. Tembok beton setebal 10 cm pun ditembus dengan mudah cuma pakai badan. Pria itu berhasil menyusul. Satu hantamannya mendarat telak di lengan Xuejin. Bam! Xuejin terpental puluhan meter, menabrak dan menghancurkan dinding beberapa rumah warga sebelum akhirnya tertimbun reruntuhan. Xuejin terkubur di bawah puing-puing, terbatuk parah. Rasanya mustahil buat kabur dari monster ini. Tapi tepat saat itu, notifikasi sistem muncul. Sistem, penyerapan keilahian selesai. Apakah ingin mengaktifkan skill ilahi api bayangan? Tanpa ragu sedikit pun, Xuejin langsung menekan tombol ya. Sementara itu, pria misterius tadi berjalan santai ke arah tumpukan batu tempat Xuejin terkubur. Dia pikir targetnya sudah tamat. Tapi, begitu dia mendekat, tiba-tiba sebuah tangan menerobos keluar dari reruntuhan dan langsung mencengkram wajahnya. "Penerima anugerah!" teriak pria itu ketakutan. Saat ini, seluruh tubuh Xuejin sudah diselimuti oleh api berwarna hitam pekat. "Penerima anugerah? Maksudmu aku?" tanya Xuejin dingin. Pria itu melepaskan diri dan mundur dengan tubuh gemetar. "Kalau bukan kamu, siapa lagi?" Xuejin bangkit berdiri. Aura yang memancar dari tubuhnya membuat batu-batu di sekitarnya terpental menjauh. Dia penasaran dengan istilah baru itu. Kenapa dia langsung nyebut penerima anugerah begitu lihat api hitam ini? Apa hubungannya? Batin Xuejin. Sadar lawannya bukan sembarang orang, pria itu mencoba kabur diam-diam. Tapi Xuejin gak membiarkannya. Hanya dengan kekuatan pikiran, api hitam di tubuh Xuejin terlepas dan terbang mengejar pria itu layaknya drone pelacak otomatis. Api itu dengan ganas mengebor masuk ke dalam tubuh si pria misterius, membakar organ dalam dan jeroannya tanpa ampun. Tak butuh waktu lama, pria itu ambruk, nafasnya berhenti seketika. Setelah pertama kali menggunakan api bayangan, Xuejin merasakan sensasi kering dan haus di tenggorokannya. Panel sistemnya langsung ramai. Notifikasi musuh dikalahkan muncul bertubi-tubi, memberikannya segunung EXP. Level berbagai skillnya pun ikut naik drastis. Xuejin jongkok memeriksa mayat lawannya. Ternyata benar, hampir seluruh tubuh orang ini terbuat dari kulit buatan berdaya tahan tinggi. Api hitam yang membakar dari luar cuma meninggalkan bekas gosong sedikit. Kalau tadi nggak dihancurkan dari dalam, susah banget ngebunuh orang ini. Kulitnya keras banget, gumam Xuejin menganalisis. Dia memungut batu di sebelahnya. Batu itu nggak jadi arang, bahkan saat dipegang rasanya dingin. Api ini nggak punya sifat panas kayak api biasa. Kerusakannya murni tergantung seberapa kuat objeknya, simpulnya. Di panel tertulis penjelasan, api ini dikonversi dari bayangan. Semakin sedikit bayangan, semakin lemah apinya. Jadi kekuatan api ini bergantung pada luas area bayangan di sekitar. Tiba-tiba, sisa api hitam di tubuhnya padam. Ikon skill api bayangan di panel meredup dan masuk masa cooldown. Xuejin menghela nafas panjang. Dia mengeluarkan HP, memotret mayat itu, dan mengirimkannya ke Wu Youqing. Sementara itu, di sebuah tempat tersembunyi di distrik selatan, seorang lelaki tua berdiri di depan gumpalan daging yang tampak mengerikan. Dia sedang memarahi muridnya, Duan Kaiping. "Kaiping, kamu tahu kenapa aku panggil kamu ke sini?"
Tanya lelaki tua itu dingin. Duan Kaiping berlutut ketakutan. Tahu guru, Anda sudah peringatkan saya berkali-kali untuk jangan bikin ribut belakangan ini. Tapi saya... Belum selesai Duan bicara, sosok lelaki tua itu berkedip hilang dan muncul tepat di depan wajahnya. 5 jarinya mencengkram batok kepala Duan Kaiping dengan kuat. Kamu tahu itu dilarang, tapi kenapa masih dilanggar? Apa kamu sudah bosan hidup? Guru, murid salah, tolong ampuni saya, jerit Duan Kaiping sambil bersujud. Lelaki tua itu melepaskan cengkramannya. Sudahlah, bangun. 2 makhluk yang kukirim sebelumnya, ada kabar? Sepertinya mereka sudah dimusnahkan, jawab Duan gugup. Semuanya ulah pasukan taring putih? Bukan, kabarnya salah satu dari mereka dikalahkan oleh seorang remaja. Mendengar kata remaja, wajah lelaki tua itu berubah menjadi bengis dan mengerikan. Kabarnya, nama bocah itu Xue Jin, latar belakangnya biasa saja, cuma orang sipil. Orang biasa? Mana mungkin orang biasa bisa mengalahkan mereka? Bentak lelaki itu murka. Meskipun subjek eksperimen itu belum sempurna, mereka tidak boleh dinodai oleh tangan manusia biasa. Pergi, tangkap bocah itu hidup-hidup. Aku sendiri yang akan menjadikannya umpan untuk hewan peliharaan langit yang agung ini. Dengan begitu, makhluk ini bisa melahirkan anak-anak yang lebih banyak dan lebih kuat. Suatu hari nanti, aku akan memiliki planet ini. Kembali ke sisi Xue Jin. Dia sudah sampai di perpustakaan Qing Cheng. Sepanjang jalan, dia was-was. Gara-gara misinya, terjadi keributan besar, properti rusak, bahkan sampai ada yang mati. Dia takut bakal kena hukuman dari Wu Youqing. Sudahlah, dipikirin juga percuma, hadapi aja. Paling parah ya ganti rugi potong gaji, pasrah Xue Jin dalam hati. Namun, begitu pintu lift lantai 7 terbuka, pemandangan di depannya bikin dia kaget. Wu Youqing berdiri di sana, membungkukkan badan ke arahnya dengan penuh penyesalan. Aku minta maaf yang sebesar-besarnya. Aku tidak memperhitungkan situasi tak terduga seperti ini akan muncul, membiarkanmu menghadapi bahaya sendirian. Ini adalah kelalaian berat dariku sebagai atasan, ucap Wu Youqing tulus. Nah, itu tadi komik kerja keras sampai jadi raja. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau suka ceritanya, boleh dukung dengan like dan subscribe. Aku Benih, pamit undur diri.